Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal istiqomah wa akramana bi nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil hasyimiyyi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN khususon Abina wa Mursidina wa Murabbi Ruhina Syekh Muhammad Abdul Ghausifla Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para asatizah, para kiai, para wakil talqin dan seluruh keluarga besarnya, mata'an Allah fituli hayatihim, para petugas manakib, keluarga besar, siswa tama, usama, sirna rasa, ikhwan akhwat yang senantiasa sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kita kenal dengan apa itu panteisme atau sinkretisme atau hulul. Di Jawa terkenal dengan namanya Syekh Siti Jenar. Tetapi di Timur Tengah kita pasti sering mendengar tentang namanya Al-Halaj atau yang nama lengkapnya Al-Husain bin Mansur Al-Halaj. Bagaimana pernyataan-pernyataan beliau sampaikan kepada semua syekh. Ini hampir bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita secara jelas, walaupun bangsa guru kita tidak menjelaskan hulul atau panteisme atau sinkretisme. Al-Halaj atau Al-Husain bin Mansur Al-Halaj pada waktu itu datang ke Isfahan karena merujuknya beliau dengan apa yang dikatakan Awaluddin Ma'rifatullah. Awal beragama adalah tahu Allah, kenal Allah. Maka ketika di Isfahan beliau bertemu dengan Ali bin Sahl. Beliau adalah orang yang terpandang di kota Isfahan tersebut. Dan pada saat itu Ali bin Sahl berbicara tentang ma'rifat bersama Abu Mansur Al-Halaj. Maka ketika dipersilakan untuk menuju ke panggung, Al-Halaj naik ke atas mimbar dan berujar kepada Sayyidina Ali bin Sahl. Apa yang dia katakan? Hai orang pasar, engkau berbicara tentang ma'rifat, sedangkan aku masih hidup. Di sini berbicara tentang sahwu atau kesadaran dan istihlal, yaitu mabuk kepayang.
Maka apa yang dikatakan antara sahwu dan istihlam, bahwasanya antara sadar dan mabuk kepayang ada 700 derajat, yang satu pun belum kau cium aromanya saja. Pernyataan dari Al-Khalaj ini memang terkesan luar biasa superiornya beliau. Karena memang adanya ketajaman daripada lidahnya yang membuat sebagian syekh sangat marah kepadanya. Sama dengan perkataan guru kita, walaupun berpuluh-puluh kali menuju ke Mekah, kalau belum ditalkin, belum dapat apa-apa. Walaupun kiai punya pesantren 1000 tingkat, santrinya ratusan atau ribuan, kalau belum mendapatkan talkin, mereka belum ada apa-apa. Ini sama perkataan beliau dengan versi yang berbeda pada saatnya. Maka di sini adanya hal bagaimana Abu Mansur Al-Khalaf berada dalam suatu keadaan yang Allah lebih tahu. Tetapi kita sebagai seorang mukmin yakin yang kali ini menjadi perhatian kita adalah perkataan mengenai sahwu dan istiqlal. Sahwu dan istiqlal adalah bagian daripada istilah-istilah tasawuf. Istihlam atau mabuk kepayang adalah kelinglungan yang menguasai kolbu para seseorang tenggelam di dalam alam gaib, alam yang tidak nyata, kasat mata. Maksudnya dikala kita berzikir, jasadnya di bumi sedangkan ruhnya di langit. Dikala kita zikir khafi, jasadnya bersama dengan orang-orang yaitu jalwat, tapi hatinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua sahwu atau sadar, kesadaran dengan sesadar-sadarnya adalah kondisi seseorang kembali pada kesadaran dari kondisi tenggelam tersebut. Jadi ada kalanya kita semua ikhwan berzikir dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Dikala tarikan zikir kalimat la ilaha illallah yang saya bahasakan, kalimat la ilaha illallah, la itu adalah takhalli, mengosongkan sesuatu. Ilaha adalah takhalli, yaitu menyatakan mengisi sesuatu. Maka illallah adalah tajalli, yaitu sebetul utuhnya yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini bagaimana guru kita dalam kitab Fadhailus Syuhur di akhir bulan Zulhijjah ini ada huruf jim, tapi jim yang satunya kami sampaikan yaitu tentang jalwat. Nah ini yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Antara ujlah, khalwat, dan jalwat itu berbeda, tapi sama tujuannya, yaitu untuk fokus beribadah kepada Allah. Kalau ujlah diartikan mengungsinya badan dan hati dari keramaian, yang dalam artian i'tijal, menyendiri total, menjauhi manusia, menjauhi dunia secara fisik dan hati, kabur daripada yang bisa menimbulkan kontradiktif dalam diri pribadinya. Yang tujuan daripada ujlah adalah
menyelamatkan diri dari maksiat dan fitnah. Obat darurat kalau iman lagi keadaan down, dalam keadaan yang bawah, kadang-kadang kita yazid di atas, kadang-kadang yang kuts. Tapi kita kadang-kadang paling banyaknya yang kuts. Tapi alhamdulillahillazi fadzalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, kita sudah diberikan yaitu alat agar iman kita tidak sampai yang kuts, tapi paling tidak stabil, mustawan lah di pertengahan. Kalau tinggi sekali, saya rasa ikhwan semua itu tidak akan bisa stabil. Tapi paling tidak pertengahan saja. Kadang eling, kadang edan, kalau bahasa saya. Karena bukan saja ikhwan-ikhwan biasa, para wakil talqin kan seperti itu. Kadang eling, kadang edan. Maka level dari ujlah adalah level pertaubatan. Dia meninggalkan sesuatu untuk melarikan diri, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ujlah ini digambarkan bagaimana cerita daripada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika para kaumnya menyembah berhala, Nabi Ibrahim berkata, wa a'tazilukum wa mata'una min dunillah. Aku akan menjauhi kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Maka beliau ujlah pindah mengungsi, putus kontak, karena kalau tetap nongkrong bersama-sama dalam grup WA, iman itu bisa ketarik. Kayaknya seperti kita. Kalau HP kita penuh dengan grup, pasti akan timbul gibah, akan timbul bisikan-bisikan yang membuat kita lalai, atau kadang-kadang kita bersekutu untuk memberikan sesuatu kebaikan untuk hanya sebagian orang saja. Tapi tidak bisa menjadikannya itu sebagai jembatan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka mungkin kalau ikhwan-ikhwan seperti Pangersa Abah di tahun 2013 atau 2014, beliau melemparkan HP-nya ke sawah. Apa? Tidak memakai HP itu. Untuk apa? Meninggalkan sesuatu. Jangan sampai itu menjadi gibah, akan menjadikan maksiat untuk dirinya. Maka ujlah itu banyak. Ada tempatnya, seperti kita bermanakib ada tempatnya. Tempatnya masing-masing dalam ruangan Zoom. Begitu pula ujlah. Bisa di gua, di hutan, kamar, dengan menguci diri. Tidak bersosial, tidak ketemu siapa-siapa. Tidak berinteraksi dengan namanya jamaah. Tidak berinteraksi dengan tetangga. Tidak berinteraksi dengan ikhwan. Maka resikonya kalau orang berujlah seperti itu, ketika beliau keluar dari ujlahnya, akan kaget. Tidak sama lagi dunia yang dipikirkannya. Maka di sini kita kembali, ujlah itu mengasingkan semuanya, baik dirinya, hatinya, badannya, hanya untuk menjauhkan maksiat, beribadah kepada Allah. Ada juga yang katakan khalwat, menyendiri badan, tapi hati bersama dengan Allah. Maka khalwat, menyepi, badan di tempat sepi, tapi tujuannya bukan kabur, tujuannya untuk munajat, ngobrol, bermuhasabah diri, untuk mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang tujuannya agar fokus ibadah dan zikru Allah. Atau dengan tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafs, atau tazkiyatun nufus, membersihkan hati, mengecas ruhaninya. Maka di sini dalam bidang khalwat tidak ditentukan. Ujlah itu bisa ditentukan 40 hari,
sampai namanya 1 bulan, 1 tahun, kalau orang Jawa bilang namanya tapak. Kalau bahasanya orang-orang yang memang ingin menyucikan dirinya, bagaimana punya hajat, mereka menyepi untuk mendapatkan sesuatu, tapi tujuannya itu masih dunia. Tetapi dalam kholwat ini ada untuk menengah, untuk orang salik kita, orang yang jalan kepada Allah. Ya kalau yang kita lakukan di sepertiga malam, kita bangun, kita mandi, kita sholat sunat taubat, kita sholat sunat hajat, tahajud sampai nanti kepada witir. Tujuannya apa? Agar di dalam kesepian ini kita sedang bersenda gurau, kita sedang bercengkrama dengan Allah bersama dengan guru kita untuk sampai hati kita selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kholwat tersebut bagaimana diceritakan Nabi Musa alaihissalam di lembah tua. Falamma ataha nudiya ya Musa, dan yang terakhirnya dalam surat Toha ayat 14, innani anallah. Nabi Musa kholwat 40 malam di Gunung Tur sendirian dengan keadaan dingin, gelap. Hasilnya dipanggil Allah, dikasih la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Dan di sana fabutsni, sembahlah aku. Maka di situ wa aqimis sholat li zikri, dan dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Ini sama juga kita ilustrasikan, kita sengaja mematikan HP, masuk kamar, tahajud, plus zikir jahar, zikir khafi. Nggak ada notif, nggak ada manusia. Cuma kita, kalau bahasa Betawi, gue, lu, menuju kepada Allah. Pulang terus kholwat. Tujuan apa? Kita kadang-kadang disuruh oleh guru kita, selesai manakib, jangan tidur dulu. Apa? Sholat tahajud. Biar kita tidurnya sudah punya wudhu. Maka di dalam kholwat pun punya ciri. Tempatnya sama, kamar, masjid, tempat yang sepi, dan gua. Dan bersosialisasi, sengaja nggak interaksi pada saat itu. Tidak berinteraksi, HP dimatikan. Tapi kadang-kadang kita HP nggak dimatikan. Masih ada WA yang masuk nggak? Pasti seperti itu. Padahal kita sedang menghadap Allah. Sama kholwat itu dikala kita manakib. Masih banyak ikhwan wal akhwat dikala manakib berjalan masih ngelihat HP. Padahal itu kholwat. Tapi kholwat jalwat di situ. Di dalam keramaian tapi bersama dengan Allah. Maka hasil daripada kholwat dikatakan anak tartuka, dipilih dan mendapatkan laduni. Maka seseorang yang sudah mendapatkan talqin zikir dari Syekh Mursyid, mendapatkan kalimat tauhid dan ismul jad, maka sesungguhnya mereka sudah mendapatkan laduni. Dan yang terakhir, persamaan semua antara ujlah, kholwat adalah jalwat atau jalwah di dalam kitab Fadhailus Syukur, yaitu di mana keramaian badan, hati tetap kholwat. Kita di pasar, kita punya zikir kopi, sambil namanya belanja, kita zikir. Lagi namanya menyampaikan khidmat ilmiah, tapi zikir kopi tetap jalan. Yang mendengarkan khidmat ilmiah juga mendengarkan kopinya tetap jalan. Ketika kita takbiratul ihram, tapi kopinya tetap jalan sampai selesai salam kopi itu untuk kita bisa kholwat kepada Allah. Dalam artian jalwah atau jalwat, tampil, nongol, badan di tengah pasar tapi hati tetap di lembah tua. Tujuannya adalah jadi rahmat buat manusia, dagang tetap zikir, marah tapi sabar, kaya tapi juhud. Ini adalah level untuk orang-orang yang kamil, yang sempurna, para wali-wali Allah. Kalau kita mah kadang ingat, kadang lupa, banyak lupaannya daripada ingatnya.
Maka ini bagaimana jalwat itu diberikan contohnya oleh Syekh Abi Yazid Al-Bustami ketika di pasar. Murid protes kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh kok ke pasar? Maka Syekh mengatakan kepada muridnya, disuruh jalwat. Maka jawab Syekh, aku pejam mata, lihat la ilaha illallah. Buka mata juga lihat la ilaha illallah. Pasar rame, hatiku sepi. Ini akimi sholat li zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Dimanapun kita berzikir, jangan lupa zikir kopi. Zikir jahat, zikir kopi jangan lepas. Jangan sampai ketika kita zikir, kita mikir. Kebanyakan termasuk saya di kala zikir, tapi masih suka mikir. Mikirin perjalanan di dunia. Kapan mendapatkan rezeki yang belum dapat? Kapan bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk badan kita? Maka dikala kita beribadah, akimi sholat zikri, kopi ini tetap jalan, maka ingat terus walaupun lagi jualan. Lagi kita begini, kita ingat Allah. Kalau bahasanya, kita kerja di kantor toksik. Bos galak, tapi hati kita adem. Karena senantiasa rodini bikodo ika. Dalam hati tangan ngetik zikir khofi senantiasa tetap jalan. Komunikasi dengan teman kantor kita tetap jalan. Komunikasi dengan ikhwan kita tetap jalan zikir khofinya. Maka ciri tempatnya jalwat adalah pasar, kantor, kondangan, madrasah, dimanapun itu adalah ciri tempatnya jalwat, yaitu tempat keramaian. Di mall jangan lupa kita zikir. Abah mengajarkan kepada kita di kala masuk mall, Abah melakukan sholat sunat tahiyatul mall. Pernah gak kita melakukan seperti itu? Saya mencoba masuk ke dalam stasiun kereta api, usoli sunatan tahiyatul stasiun kereta api rokaat ini lillahi ta'ala. Itu belajar dalam keadaan duduk dimanapun, kapanpun. Maka di sini adalah cirinya bagaimana di tempat-tempat keramaian jangan sampai lupa kepada Allah. Maka dalam kemasyarakatannya kita tetap beraktif berdagang, berdakwah dan menolong orang dan senantiasa kita menjaga nama tali silaturahim sesama, maka itulah ciri daripada jalwah. Maka hasil daripada jalwah adalah khalifatullah, wakil Allah di muka bumi, ulil albab, yang bisa melestarikan bumi, jangan sampai bumi ini rusak dengan perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak mempunyai adab akhlak yang baik yang diperintahkan oleh guru agung kita. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Di akhir bulan Zulhijjah ini, senantiasa kita muhasabah diri, sesungguhnya kita akan menuju bulan Hijriah 1448 Hijriah, yaitu 1 Muharram besok. Senantiasa Allah jaga diri kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bimbingan guru agung kita Pangarsa Abah Aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.